Sugianto. Oh. Udah? Ya, bukan ya, Bang. Oh. Oke Bang, bisa jelasin Bang. Apa yang disampaikan di siang hari ini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah bersedia menunggu. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari PT Tan Kosmetika Dunia, di mana tadi kami telah melakukan laporan kepolisian, diwakilkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Jill Gladys. Tadi telah membuat laporan kepolisian sekitar jam 1 ya. Jam 1 di Polda Metro Jaya. Kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF ya, di mana kami duga dia memposting suatu tindak pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310 311 KUHP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Seperti itu. Apa Bang isi dari itu yang disebarkan itu? Ya, pada tanggal 24 Maret ya, pada tanggal 24 Maret saudari LSF itu MLF itu memposting bahwa dirinya sedang mukanya sedang breakout, memerah gitu. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Maret beliau memposting dengan video reels dari IG-nya, akun Instagramnya, dan menampilkan Instagram dari klien kami. Seperti itu. Lalu kami juga tanggal 29 Maret sudah mengirim surat terbuka atas kejadian tersebut. Lalu pada tanggal 4 Maret kita sudah mencoba somasi pertama, tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 8 Maret kita coba somasi kedua, lalu tidak ada tanggapan, dan akhirnya pada hari ini tanggal 12 April kami telah melakukan pelaporan kepolisian setelah ada 2 somasi tadi, 4 April dan 8 April, seperti itu. Kalau dari apa yang telah diunggah oleh MLF ini, sebenarnya apa sih yang merugikan bagi Alskin sendiri? Mungkin ada kerugian materi kah atau penurunan penjualan kah akibat adanya postingan seperti itu, atau bagaimana? Kerugian material ada, penjualan turun, terus ada imaterialnya juga, banyak pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal, mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya gak, atau memang belum BPOM, atau untuk sudah sertifikat halal, seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. Seberapa jauh penurunan dari penjualan, mungkin dari sebelum adanya postingan ini diunggah, lalu juga mungkin sekarang seberapa besar sih dampaknya? 50% ada turunnya. Banyak kasus yang diambil juga nih, mungkin apakah ini pengalaman pertama kali ada ini dari Tansu? Iya, ada pengalaman pertama kali yang review sampai bilang produknya jelek, ini yang pertama kali. Produk ini udah berapa lama? Dia berapa lama? Jadi kita cek saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja, memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Itu selang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam. Gitu. Dan dia bikin video 2 hari kemudian, dia bilang dia mau spill, itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Itu kan banyak dari video tersebut banyak imbasnya netizen mungkin, atau mungkin pengguna-pengguna lain bertanya kan, tadi kan dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Tansu sendiri menegaskan kembali apakah memang produknya sudah tersertifikasi dari BPOM dan dari kesehatan, itu dan sudah berapa lama produk ini berproduksi? Kita mulai launching yang seri yang pertama itu Oktober tahun lalu. Yang saudari MLF beli ini yang baru launching bulan kemarin. Produk baru berarti? Produk baru, iya. Dan kalau untuk BPOM dan sertifikat halal itu kita semua
ada kok di marketplace, di sosmed, itu semua kita sudah kasih tahu kalau ini sudah semua SKU-nya sudah BPOM dan ada sertifikat halal. Kita juga membuka layanan konsultasi kok, sebelum beli sebenarnya bisa konsultasi dulu. Kulitnya separah apa sih? Bisa ditangani nggak sama produk-produknya? Itu kita sangat welcome. Tapi kalau saudari MLF ini dia nggak pernah konsultasi dan langsung check out. Nggak pernah konsultasi. Nggak pernah konsultasi. Kalau dari produk yang dibeli sama MLF ini sebenarnya ada berapa jenis yang dibeli dan yang digunakan tuh apa aja? Dia beli satu paket, ada 4 jenis. Dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dia beli sekitar 230 ribuan. Memang ada efek samping. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout. Itu sudah kita jelaskan juga di sosmed, kita share. Kalau purging itu berarti kulit lagi adaptasi sama skincare baru. Atau misalnya dia pakai skincare yang lama terlalu keras. Jadi, tapi kalau purging pun nggak mungkin dalam waktu 6 jam, kecuali alergi makanan. Iya, itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi, keterangannya saudari MLF sih, menurut saya sangat tidak masuk akal. Mungkin tersimpulkan dari pembelian, pemakaian sampai pas review itu terlalu cepat. Terlalu cepat, ya. Menilai mungkin. Sangat terlalu cepat. Ini kan ada yang bilang mungkin ini sekedar review, tidak menilaikan tanggapan dari Tanskeen sendiri seperti apa. Sebenarnya kalau sekedar review kata-katanya bisa dibilang kurang cocok ya atau tidak cocok. Kalau banyak sih yang kita selalu minta feedback ke customer bagaimana hasilnya gitu. Mereka bilang ya sepertinya ini kurang cocok di kulit saya. Tapi kalau sampai bilang breakout disebabkan sama skincare ini terlalu ini ya Bang Maci ya, terlalu berlebihan ya. Breakoutnya sendiri separah apa sih Mbak? Kalau dilihat dari fotonya dia jerawatan di pipinya, jerawatan sama kemerahan. Tapi apakah ini memang dari efek yang timbul dari proses perawatan dari Tanskeen? Kalau misalnya purging pun nggak sampai separah itu kok, nggak mungkin sampai langsung, dia kan fotonya jerawatan banyak di sini kemerahan, nggak sampai seperti itu di sini. Ada klaim atau ganti rugi nggak sih karena mungkin customer merasa dirugikan dari pihak Tanskeen sendiri akan mengganti rugi dengan Sebenarnya kita waktu itu sudah membuka kesempatan untuk mediasi, kita kasih waktu. Ya kita sebelum itu kan kita minta maaf dulu lah secara terbuka gitu, karena kan ini sudah menjelek-jelekan produk kan kita nggak tahu pasti dia pakainya berapa lama. Terus kita juga membuka kesempatan lah untuk dia datang sama kita gitu. Sebenarnya kalau mau diselesaikan secara baik-baik, kita welcome banget kok. Kalau memang kita mau sebenarnya ngasih kesempatan nih, coba dipakai dulu produknya yang benar selama 30 hari baru kelihatan efeknya. Cuman kan sampai sekarang nggak ada itikat baik dari mereka. Terus saya juga disomasi 2 kali, akhirnya kita kirim somasi juga ke mereka, akhirnya jadi sekarang harus ke jalur hukum. Karena ini sudah dilakukan proses jalur hukum, apalagi akan adanya potensi kerugian kan, yang telah kita akan kumpulkan juga kerugian-kerugian dari merek Tanskeen. Tidak menutup kemungkinan juga adanya penambahan pasal nanti dari proses penyelidikan ke penyidikan pasal 36 Undang-Undang ITE. Dan siapa sih yang dibalik di belakang saudari MLF ini gitu? Apakah ada orang yang menyuruh lakukan dia menjelek-jelekan atau mereview dari klien kami gitu loh, produk dari klien kami atau gimana? Berarti ada kecurigaan yang ini ada yang di belakang MLF ini. Iya, kita duga seperti itu ya. Itu kan makanya kita telah layangan somasi, tidak ada jawaban, tidak ada dari kuasa hukumnya juga tidak ada informasi apapun. Ya sudah, kita langsung membuat laporan kepolisian pada tanggal 12 April ini. Seperti itu. Bang, ada itu nggak bukti yang dia pakai medsos? Oh ada. Kalau laporannya Ada. Kalau laporan sih ya, kita sudah membuat laporan. Ini videonya. Kita sudah membuat laporan. Tahan bang, Itu jangan di zoom ya, ini kan ada alamatnya. Kita sudah membuat laporan kepolisian secara resmi. Boleh agak berdiri Bang? lapornya MLF aja ya Bang, berarti. Iya. Ini juga Gambarnya bang, gambar yang kita juga udah ada screen recordernya ya. Ini tampilannya seperti ini.
Ini identik dengan dari postingan dari Instagram Feed klien kita. kami. Ya. Di sini Pak. Ya. Dan dia juga harus membuktikan apakah breakout-nya apa disebabkan oleh produk dari klien kami. Itu dia harus membuktikan juga apa yang dia posting nanti. Seperti itu.